안녕하세요 여러분, 저는 케이라라고 합니다. Ada yang ketawa. Kembali lagi bersama aku, Keira Syabira, di Pantengin Sarangheyo. Mana suaranya? Oke. Sekarang ini sudah ada yang spesial nih di depan aku. Kayaknya bintang tamu kita tuh selalu spesial sih sebenarnya. Tapi ini ada yang spesial banget karena kenapa? Jauh-jauh datang dari Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Korea Selatan, yaitu Park Taeyong atau Jaden. Annyeonghaseyo. Terima kasih sudah datang. Jauh-jauh. Oh, aku pakai bahasa Korea aja nggak apa-apa ya? Oke, coba. 감사합니다. 감사합니다. 오케이. 아니에요, 괜찮아요. 잘 지냈어요? 아, 그럼요. 너무 잘 지냈지, 진짜로. Ini kreatifnya agak-agak PR ya. Tolong subtitle-nya di bawah ya. Subtitle-nya di bawah. Oke, Jaden apa kabarnya? 저 너무 잘 지내고 있어. 너무 바빴어. Dikerjain kreatifnya. Intinya dia bilang katanya lapar. Oh, bukan ya? Bukan lapar. Intinya baik-baik, sangat-sangat baik, benar kan? Baik. Iya, sangat-sangat baik. Dan ini Jaden ini sekarang lagi di Jakarta nih. Aku mau tahu lagi liburan atau lagi ada kesibukan kah atau karena Jaden ini pernah tinggal di Indonesia sebelumnya, bener kan? Iya, benar. Gitu. Makanya fasih banget nih bahasa Indonesianya. Anyway, kan pasti kalian bingung bertanya-tanya kenapa nih kayak orang Korea tapi kok kayak orang Korea atau apa nih? Ini kok bisa banget nih fasih banget bahasa Indonesianya. Nah, coba ceritain dikit dong kenapa bisa fasih bahasa Korea dan sebelumnya emang ke Jakarta sekarang ini emang liburan kah ataukah ada bisnis kah? Boleh ceritain dikit? Oke, boleh. Ini tapi pakai bahasa Indonesia ya? Indonesia. Nanti bayar kasihan kreatifnya. Oh, ya udah. Jadi, ya sebenarnya kan saya tuh di sini untuk 3 minggu. Jadi sebenarnya bukan liburan. Kan umurnya juga 30-an ya, udah masuk ya. Muda. Masuk apa nih? harus cari uang. Oh, cari uang. Kalau tanpa uang nggak ada pacaran nanti. Oh, gitu. Ya kan. Jadi saya jangan curhat dong. Ya, di belakang kita. Ya, di belakang. Ya. Oke, jadi lanjut. saya emang lagi kerja business trip. Jadi saya itu sekarang mau buka bisnis di Indonesia. Cuman emang lagi saya testing marketnya di sini. Itu kayak ide kita emang sesuai enggak dengan pasarnya Indonesia dan kayak maunya orang-orang Indonesia. Jadi saya kerjain kayak market research gitu di sini. Bocorin dikit dong, bisnisnya ini bisnis Bocorin. apa dan sama siapa partnernya? Oh gitu, ya sebenarnya itu kan lumayan rahasia juga, banyak yang rahasia karena emang belum jadi. Belum launch ya? Belum launch, cuman itu yang investor belakangnya ada orang besar juga sebenarnya. Siapakah? Nah, nanti pokoknya tungguin aja nih kalau nanti Jaden tiba-tiba update ya kan. Karena kalian pasti, oh my god, opa. Siapakah itu? Nah, tungguin aja. Ya, gitu. jadi ada yang orang Korea. Pastinya orang yang Korea. Suka sama Indonesia, selalu bantu saya, ada orang satu. Kayaknya kalau followersnya Jaden pasti tahu Pasti nih. tahu sih Pasti sebenarnya, tahu udah nih dibocor kayaknya. semua sebenarnya. Iya, pasti tahu banget nih. Gitu. Ya, jadi, Berarti itu pure kayak emang bisnisnya ini apakah sama orang Korea doang atau mungkin ada orang Indonesia terlibat di dalamnya? ya, jadi sebenarnya kita emang sekalian cari partner Indonesia juga karena kan kita kan mau bisnis boleh. Jadi kita itu mau bikin kayak IT aplikasi, sebuah aplikasi, tapi orang bisa jual beli barang bekas. Tapi yang lebih aman, khusus untuk COD sekarang konsepnya. Tapi emang namanya juga kita belum bikinnya, jadi kita lihat dulu. Sekarang idenya sih seperti itu, prosesnya. Masih proses. Ya. Oke, semoga sukses ya ini nanti bisnisnya dan bisa booming juga dan diterima sama masyarakat Indonesia. Bahkan di Korea juga bakal launch juga. Atau khusus di Indonesia aja? Kalau Tuhan kasih jalan ya, tapi emang kita coba fokus di Indonesia dulu aja. Karena saya kan bisa bahasa Indonesia. Fasih banget bahasa Indonesianya. Nah, ini belajar di mana nih? Bahasa Indonesia bisa fasih ini belajar dari mana? Oh, sama mantan. Aduh.
Jadi ya guys, kalau kalian mau fasih nih bahasa asing, entah bahasa Indonesia atau apa, misalnya kalian orang asing atau aku mau bahasa Korea fasih, ya udah. Makanya ini lagi hunting cari nih, nggak cari udah punya sebenarnya kan, Oh Sehun. Jadi memang harus cari pasangannya yang nggak harus juga sih, cuman kayak jadi ada motivasi nggak sih di saat kamu mungkin berpacaran sama orang Indonesia kan, jadi ya udah mau nggak mau komunikasi jadi pakai bahasa ini. Apakah mantan kamu belajar bahasa Korea juga? Bisa bahasa Korea juga? Mantan itu, kalau mantan orang Korea tuh bisa bahasa Korea, cuma kalau yang orang Indonesia? Enggak bisa emang waktu itu. Jadi emang saya dipaksa untuk harus pakai bahasa Indonesia terus kan. Tapi itu udah tapi cerita bermanfaat kayak 10 tahun yang lalu loh. Tapi bermanfaat dong. Sekarang kan jadi bisa bisnis dan segala macam. Ya, dia sangat membantu saya waktu itu. Waktu awal saya emang belum mengerti Indonesia tentang apapun, dia bawa saya kayak naik bis yang nggak ada AC kayak macam ya dan kayak ajarin saya tuh belajar bahasa budaya gitu. Tapi gimana, suka nggak sama Indonesia tuh kayaknya bolak-balik terus nih kayaknya jadian ke Korea, Indonesia gitu. Berarti betah dong di Indonesia. Apa yang bikin kamu suka sama Indonesia, yang tertarik selain daripada perempuannya gitu? Oh ya gitu, kan? yang perempuannya gitu. Saya udah lupa itu udah udah lupa, lama, udah itu mantan, kayak 10 tahun yang lalu. Ya ternyata apa ya, kayak Indonesia itu kayak sangat menarik karena budayanya banyak gitu loh. Betul. Jadi nggak bosan. Kalau misalnya kemarin kan saya ke Solo nih. Solo tuh ternyata beda sekali sama Jakarta. Betul. Kalau misalnya di Jakarta aja kan, Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat atau Jakarta Timur kan beda juga kan. Betul. Terus ada pantainya, terus orang-orangnya juga sangat ramah. Jadi saya tuh suka makanannya juga enak kan, makanannya juga kayak variatif, semacam ya. variatif banget kan. Sedangkan Korea itu kan emang kayak budayanya kan cuma satu-satu kayak gitu-gitu, nggak kayak semuanya, kayak hampir semua kota mirip bentuknya kan, tapi iya, di betul, Indonesia kan enggak. Beda-beda ya. Beda-beda. Ada gunungnya lah, alamnya lah, semuanya. Iya, ada Indonesia gitu. Beragam. Dan ada Keira Shabira juga. Oh. Ini langsung ada efek-efek. Langsung ada lagu Sarange gitu ya. Berarti Jaden ini nggak ada turunan Indonesia ya? Saya emang nggak ada turunan. Nggak ada sama sekali, orang Korea. Asli produk dari Korea. Produk asing. Nah, ini ada pertanyaan lagi, katanya nih awalnya kamu gak mau tinggal di Indonesia? Awalnya? Katanya kayak Ci. Langsung gitu, apa-apa aku langsung kayak Ci. Oh, kayak nggak betah gitu maksudnya? Oh ya, emang gitu. Sempat nggak betah? Ya sempat betah juga di Indonesia. Sempat betah apa nggak betah nih? Sempat nggak betah Nggak juga. betah. Jadi kayak homesick kali ya, kayak kangen mungkin makanan Korea dan segala macam. Tapi ya. Di Indonesia udah banyak kayak restoran Korea dan segala macam. Ya, tapi kan di Korea kan kita kan namanya juga bisa jalan kaki. Kan kalau misalnya mau kayak beli barang kan gampang. Tapi Iya di sih. Indonesia kan harus ke jauh-jauh ke mall atau misalnya jauh-jauh ke Alfamart, itu kan susah. Dan kayak asapnya kan kayak asap baunya kan selalu ada di mana-mana. Banyak ini ya, kendaraan. Banyak kendaraan gitu ya. dan kayak apa ya? Kadang-kadang emang ya lemas gitu, bikin orang lemas kalau di Karena sini. mungkin terlalu panas, tropis ya iklimnya gitu. Ya, kalau misalnya di dekat pantai sih enak, cuman di Jakarta kayaknya yang bikin saya Betah. nggak betah. Nggak betah? Itu kayaknya emang di Jakarta aja. Oh gitu. Iya. Kalau Berarti misalnya saya ke harus- Bali atau yang ke pantai yang lain tuh suka Tapi banget. udah sebenarnya. kemana aja? Di Indonesia udah ke kota apa aja? Saya pernah ke Surabaya, Bandung Solo pernah nggak, kemarin. Bandung? Bandung pernah, Bandung Bandung. Bogor sering, Sentul juga pernah. Sentul. Dan sekitar Jakarta kan, Tangerang. Dan pernah ke Bali, Lombok, Pulau Seribu, gitu-gitu doang sih. Sebenarnya pas COVID saya sempat di sini selama hampir setahun, setahun lebih. Tapi waktu itu kan emang rencana saya kan itu aku baru habis wamil. Oh, kamu habis beres malam. Baru beres wamil, namanya juga mau mulai kerja lagi gitu. Jadi waktu itu kan emang mau tinggal di Indonesia lama dan coba mau kayak keliling-keliling kayak semua kota kan. Waktu itu kan masih muda juga kan, itu kayak 4 years ago, kayak 4 tahun yang lalu kan, 3 tahun yang lalu. Jadi tapi nggak bisa kemana-mana gara-gara kan kita kan sempat lockdown kan. Iya, lockdown. Iya. Gitu. Nah, kalau sebenarnya nih guys, kalau fenomenanya nih yang aku tahu emang kalau di Korea itu apa ya, transportasinya itu kayak lebih teratur dan
Tapi sebenarnya macet juga sih. Kalau aku Macet sih, jujur macet. macet ya. Cuman kayak nyaman juga untuk kayak kita naik. Aku pribadi nih kayak malam-malam masih jalan-jalan sendiri gitu tuh masih fine gitu. Aku nggak bilang di Indonesia nggak fine ya. Cuman aku malah merasa sekarang di Indonesia transportasinya mulai berkembang banget sih. Iya Kayak sih, iya. mulai ya kita udah punya MRT, Iya. kita juga ada ya busway dan sebagainya Iya. tuh udah mulai banget dan Iya. aku cukup amazed sih karena aku anaknya kan traveling banget nih. Jadi kayak comparing sama beberapa negara yang aku visit ternyata Indonesia mau muncul lah. Aku juga sekarang sih Iya aku kan? suka. Iya. Kayak wah gitu. Kalau masalah iklim kan itu udah dari yang di atas ya Allah Subhanahu wa taala Iya. yang memang ya udah gitu. Tapi banyak plusnya juga menurutku. Ya. Sebenarnya kan macet juga, tapi kan di sini kan ada motor, ada Gojek, udah ada. Jadi itu kalau misalnya naik motor kan nggak kena macet. Jadi saya Iya. itu suka sekali. Karena banyak juga nih kalau misalnya lagi musim dingin gitu di luar tuh orang malah nyari untuk liburan ke tempat yang tropis, yang Aja, musim ya kan? Iya. Musim panas yang kayak nyari-nyari, aduh pengen berenang di pantai gitu-gitu. Akhirnya mungkin yang dari Korea pada ke Bali lah gitu. Itu menarik sih. Perbedaannya itu yang bikin justru kalau orang Indonesia malah pengen ke Korea tuh karena nyari salju, mohon maaf. Oh gitu. Iya, aku sampai beli kayak coat yang banyak banget maupun gue pakai di mana ya di Indonesia ya gitu. Kayaknya udah siap untuk pindah sih kayaknya untuk Mau pindah. membangun rumah tangga nanti di sana. Jadi aku udah punya spare coat yang banyak kalau aku tinggal gitu. di sana. Udah. You know what I mean. Ya. Oke, berikutnya. Jadi kalau nonton drama Korea nih ya, nah ada satu bagian nih misalnya kayak kita tuh kayak dibikin melting kan sama Iya. drama tuh kayaknya aduh romantis banget Iya sih. ya kan, kayaknya kalau aku pribadi selama aku akhirnya visit Korea tinggal di sana terus ngeliat tuh emang kebanyakan kayak di jalanan ketemu yang couple-couple yang kayak kyowo gitu kan, tapi emang itu mereka tuh emang seperti itu setiap harinya memang beneran kayak di drama nih keromantisannya Iya. atau it's just on drama aja. Kalau ya apa ya, drama itu kan emang biasanya kan emang untuk cari pasar juga kan, namanya juga produk. Cuman aku lihat lumayan mirip-mirip juga sebenarnya karena kan orang Korea kan juga nontonnya kan drakor terus kan. Jadi buat kita itu kayak Mereka nonton juga ya? mereka nonton pasti kan drama kan kalau misalnya kita kayak apa ya, kan kalau di Korea kan drakor itu kan bukan yang kita harus cari-cari kayak lewat OTT atau kan segala macam kan tinggal nyalakan TV kan Nyalakan bahasa TV Korea langsung. semua. Iya, betul. Ya kan? Dan emang apa ya, di Korea itu menurut aku kayak budaya pacaran itu lumayan beda sama Indonesia. Di Korea itu kayak pacaran sama teman itu kan emang beda sekali kan. Jadi kan pacaran itu bukan pacaran itu salah satu jadi harus ada yang omong atau kayak sesuai bukan kayak sesuatu yang beda banget sama namanya juga cuma temanan doang. Makanya ada kan bedanya. ada bedanya. Jadi kita itu kayak pura-pura emang bukan pura-pura sih. Jadi kita kayak iya jadi melo gitu. Jadi banyak, yang kayak romantis, banyak romantis. harus romantis biar ketahuan oh ini pacaran gitu ya, kan. gitu. Dan dia di Korea itu kalau misalnya udah biasa kayak tempat umum kayak cium-ciuman, pegang-pegangan itu udah biasa kalau di Korea. Jadi kan emang kayaknya lumayan mirip-mirip juga sih, Kayak di tapi nggak drakor semanis ya. atau nggak setajir itu seperti Gitu, seperti iya yang ada sih kayaknya. di Jangan-jangan drakor. kayak ini, kayak World of Married Couple ternyata Iya. banyak pelakor juga. Ya itu. Apakah seperti itu juga? Saya belum pernah nikah ya, jadi saya Jadi nggak nggak tahu. tahu ya. Iya. Nah, tapi ini ya fenomena lagi nih ya, karena aku sempat stay di sana juga ya kan. Jadi aku tuh melihat nih dan aku dengar cerita dari kamu juga anyway, bahwa kalau orang Korea, couple Korea itu biasanya itu kayak kenalan dulu, kayak gue suka nih sama dia, tembak langsung, ayo kita pacaran, baru kayak ta'aruf gitu loh guys. Yeah. Jadi baru setelah jadian baru saling kenal, saling ini, baru tuh setelah jadian jadi kayak gercep gitu, set gitu orang Korea tuh bener ya? Iya benar. Jadi biasanya kita itu kalau misalnya di Korea ya,
kalau udah jadi temanan susah sekali jadi pacaran. Oh gitu. Jadi jangan jadi teman dulu, Jangan guys. jadi ya nggak boleh Dapet jangan nih. jadi teman. Jadi kalau misalnya emang kayak emang ketemu kan di Korea kan ada budaya tentang sogeting, meeting tahu nggak? Tahu, Ya sogeting. jadi kalau misalnya emang kayak sengaja dikenalin buat pacaran Comblangin gitu, guys. Ya cuman emang kalau misalnya kita itu biasanya 3 kali ketemu udah ada jawaban gitu loh. Jadi 1, 2, 3, oh kamu suka, aku suka, ya udah kita jadian. Nanti kita baru cerita, wah sebenarnya orang tua aku apa gitu, kita segala macam. Jadi di pertemuan kedua itu bisa udah jadian juga ya? Iya. Atau ketiga gitu bisa Bisa langsung jadian? langsung jadian kayak pertama kali. Ada saya itu beberapa teman juga kayak misalnya ketemu pertama kali itu langsung jadian aja. Jadi kayak kan lebih bawa baper. Dan ini aku mau ngasih tahu sesuatu dan ini cuma ada di Pantengin TV aja, di Pantengin Sarangheo. Jadi tahu nggak ya? Kasih tau lah. Jadi aku tuh pernah juga, kamu tahu lah. Ya. Ada satu anak, kan aku bareng sama Jaden ini di Korea kita main basket ya. Kalau dia memang di situ, aku suka diajakin nih sama Jaden untuk main basket. Nah, adalah salah satu anak basket itu baru kenal, belum ini kamu lagi nggak ikut waktu itu, Ya, ya itu kan? aku nggak emang. Lagi nggak ikut, baru kenal segala macam, jalan nih ngajakin jalan. Aku pikir kayak oh ya udah ayo kan berteman nih kayak ya udah ayo seru-seruan aja. Nah kayaknya dia ada ketertarikan nih kayaknya sama aku. Jadi pada saat pas baru jalan pertama tuh langsung dia kayak aku suka sama kamu gitu, langsung kayak Langsung gitu ya. langsung kaget. Maksudnya kita baru kenal, terus juga baru pertama kali nggak pertama kali ketemu, yang kedua kali lah ya. Tapi kayak set banget gitu. Oh gitu. Emang kayak gitu ya, orang Korea mostly kayak emang set kalau emang suka Ya. dia langsung to the point gitu. Ya langsung to the point. Jadi kita itu emang jadi gini, kalau misalnya emang kalau di Korea kalau misalnya mau kayak pegang tangan atau segala macam, kita emang harus jujur dulu ya, atau kita pacaran ini. Jadi banyak juga pacarannya cuma seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu Karena juga banyak. ternyata nggak cocok gitu. Ya ternyata nggak cocok, ya udah gitu. Jadi kayak apa ya? Nah kalau jadi pacar itu di Korea itu kayaknya lebih ringan gitu daripada nikah. Kalau nikah sih emang sangat serius kan. Nah kalau yang nikah juga biasanya nih usianya nih udah hampir kayak mendekati 40 bahkan ya, Iya, banyak iya, juga. Jadi kalau di Indonesia kan kayak ini kayak aku misalnya 30 belum nikah teh kayak langsung ini teh lagi keluar Sundanya ya. langsung kayak wah ini kayak udah tua banget kalau belum nikah kapan nikah dan bla 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 gitu kan. Tapi kalau di Korea ya justru itu kayak masih muda. Yeah. Kayak masih produktif lah ya, untuk berkarya dan segala macam gitu. Kalau kita lihat kayak aktor Hyun Bin terus Semua sama istrinya juga kan umur berapa tuh 40 something baru married, dan alhamdulillahnya dia langsung mendapatkan keturunan ya. Itu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri atau aku pribadi ya, kalau selain daripada budaya kita emang menggiring ke arah sana untuk kayak ya udah satu nikah kayak semua nikah nih, kayak kalau umur segitu belum nikah tuh kayak jadi omongan tetangga dan segala macam gitu. Tapi di sisi lain juga mikir soal anak kan, kayak karena perempuan kan di usia mungkin umur kayak ya 35 ya udah mulai kayak nih gue umurnya nanti jauh nih sama anak gue atau gimana nih, bahaya nggak nih gitu-gitu kan. Itu sih yang sebenarnya kalau aku di luar dari emang Indonesia yang emang lebih orang-orang yang usianya muda sudah nikah, atau Korea ketimbang masalah usia, aku lebih masalah kesehatan kayak gitu sih. Wah seru banget. Berikutnya nih, kalau misalnya nih kalau di drama-drama biasanya suka ada kan adegan-adegan makan minum soju gitu-gitu, atau mekju itu bir gitu. Itu biasanya emang kayaknya kayak air putih buat orang-orang Korea gitu ya, kayak udah biasa, kayak emang kayak jus gitu, atau memang cuma ada di drama doang kayak gitu. Sebenarnya kan udah mengalami sendiri kan. Iya kan, ceritanya kan ini kan butuh dari narasumbernya gitu kan. Oke, ya jadi emang orang Korea itu emang ada budaya minum. Jadi kita itu sampai bahasa basinya kan di sini kan ayo kapan-kapan kita ketemu ya atau nongkrong ya kayak gitu kan. Kalau di Korea pasti ayo kita nanti minum soju bareng ya gitu bahasa basinya. Emang kayak udah harus minum gitu loh. Jadi orang kayak kalau misalnya orang yang tua lihat kalau misalnya anak-anak muda mereka sengajain
mabuk dulu biar kayak orang ini kayak emang kalau misalnya walaupun mabuk dia itu bisa konsentrasi atau enggak biasanya gitu kan kalau cara kerjanya orang Korea. Oh gitu, biar jujur kali ngomongnya. Biar jujur dan biar emang dia tes gitu loh. Dan kalau emang orang Korea kayak emang dari itu budayanya kan udah terbentuk kayak gitu, jadi kalau misalnya kita udah jadi dewasa selalu minum, kayak emang kayak setiap hari minum banyak teman-teman aku juga. Tapi ada nggak sih yang nggak minum sama sekali? Ada juga kan? Ada juga. Kayaknya ada deh. Kayak beberapa idol atau beberapa itu ada yang kayak emang nggak minum. Karena kan kalau misalnya minum kan langsung bikin kita kentut sebenarnya. Jadi kalau idol kan emang lebih baik lah harus menjauhi dari. Mengurangi. Iya. I see. Terus juga yang menarik lagi nih, orang Korea nih yang aku lihat ya selama aku stay di sana tuh kayak mungkin face ya Indonesia Korea ya relatif lah ya untuk kegantengan dan segala macam. Cuman kayak orang Korea itu cowok-cowoknya nih, ya cewek-ceweknya juga, tapi yang cowok-cowoknya tuh kayak bener-bener stylish, bener-bener yang fashion gitu ya. Kalau kita lihat di jalanan tuh kayak wow, seperti kayak idol, seperti bener-bener yang kayak emang mereka tuh jadi makin charming karena style mereka gitu loh. Iya kan? Itu memang apakah seperti itu kah budayanya di Korea? Apakah memang kayak cowok-cowok nih harus nampil nih, harus entahlah pakai cushion juga atau pakai foundation mungkin atau harus pakai baju yang benar-benar natural atau gimana? Jadi ini sebenarnya kan kita orang Korea juga tahu sendiri kita itu suku keren. Apa tuh? Suku keren. Suku keren. Makanya kan kita juga emang kita harus kayak keren terus sih, emang ada sih. Dan biasanya emang di Korea itu penampilan itu hal yang penting buat misalnya kan cari kerja atau emang buat hidup tuh penampilan itu penting, udah penting nomor satu sekali. Kayaknya ya. Hampir kayaknya nomor 1 deh di Korea. First impressionnya harus kayak dia kayak bersih, cakep, charming gitu. Ya gitu, jadi itu kayak sangat jadi kayak plus poinnya karena kan kita kan emang negara entertainmentnya kan kayak pusatnya entertainment juga kan, jadi kayak emang gitu. Dan kamu itu lihatnya kayak kamu lihat orang-orang kayak stylish itu karena kamu itu waktu itu tinggalnya di daerah elit. Oh gitu. Ya, makanya emang dari situ kan orang-orang kayak gitu kan kumpul di situ. Oh gitu. Tapi aku pernah dengar juga salah satu kayak apa ya? Pokoknya ada kata-kata orang kayak lu cakep, lu aman. Bener gitu. Kayak lu cakep, lu aman deh gitu. Iya, ada maksud sampai aku gitu, kayak ada, maksudnya gimana sih gitu. Biasanya orang Korea itu kayaknya lebih suka yang emang orang lebih ganteng daripada yang nggak peduli gitu. Bukannya yang ganteng atau nggak ganteng kan itu kan sebenarnya kan bentuknya sebenarnya di Korea kalau kita nggak suka bentuknya diri sendiri, kita sebenarnya ada cara sih namanya operasi plastik. Iya, itu dia. Nah, itu salah satu jadi pertanyaan dan kepenasaran aku juga. Kepenasaran apa tuh? Jadi emang kalau di sana tuh kayaknya bukan dihalalkan apa ya kita sebutnya tuh kayak untuk kayak surgery itu kayak fine dan biasa aja ya, maksudnya udah common ya untuk dilakukan di sana gitu. I see. Jadi nggak ada yang katain lagi kalau misalnya dia operasi, malah dikatain kalau misalnya dia itu emang orangnya misalnya emang kelihatannya nggak begitu bukan cakep, maksudnya kan emang biasa kurang, aja. Biasanya, tapi dia nggak operasi juga pun itu malah dikatain lagi. Oh gitu. Iya, kamu daripada kayak gitu, kamu dapat depres, kamu mending operasi aja kayak gitu, sampai kayak gitu udah kayak biasa banget menurut yang aku mau bilang itu. Padahal guys, OP itu kayak surgery itu mahal loh. Mahal, emang mahal. Iya, itu menurut aku juga yang jadi bikin akhirnya orang tuh jadi ada pressure juga kayak mereka cari duitnya tuh bener-bener kenceng juga di Korea tuh bener-bener kayak hard worker parah orang-orangnya gitu ya kan. Mungkin karena ada tekanan dari kayak lingkungan yang kayak mengharuskan mungkin kehidupan yang A, B, C seperti itu. Kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal artis-artisnya nih ya, aku nih penasaran banget artis-artisnya seperti yang diketahui kan aku sendiri nih lagi insya Allah akan ada satu project ya kan, ada satu project film yang mungkin maunya sih kerjasama sama Korea seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal artisnya nih, mohon maaf bayarannya ya kan, itu kayaknya
fenomenal banget ya, harga-harganya tuh tinggi-tinggi banget ya kayaknya. Kalau artis-artis di sana tuh memang kayak setaraf Hollywood ya kayaknya Ya, harga-harganya. harganya udah mencapai Hampir sama ya. Karena kan kalau misalnya orang Korea kan udah bisa ada langsung terkenal di dunia juga kan, apalagi dia itu emang udah terkenal, emang mahal. Kalau kira-kira nih yang Jaden tahu yang termahal saat ini nih tahun ini, artis siapa tuh, kayak artis cowok deh, Artis cowok yang cowok termahal. cewek siapa nih? Eh, Sebenarnya kan tentu saja yang termahal sekarang anggota-anggota BTS ya. Buat film atau buat semua nih, Buat brand? sebenarnya acara atau brand atau kayak brand ambassador. Oke. Kalau dibilang film, sebenarnya film itu dari lokal sama di dunia tuh beda, di yang kayak international Hollywood juga gitu, kayaknya itu beda kayaknya. Maksudnya kan aktor Korea itu kayak terkenal banget di pasar lokal juga banyak sebenarnya, ada beberapa orang. Jadi sebenarnya aktor-aktor itu yang paling mahal itu ya sebenarnya mereka, karena orang Korea langsung nonton semua. Maksudnya Namanya kayak Hwang Jung-min, tahu? enggak. Nggak tahu kan? Lee Jung-jae, tahu nggak Lee Jung-jae? Jongjae. Yang main apa ya? Dia itu yang main kayak biasanya main yang kayak film-film sadis-sadis banget gitu. Aku anaknya soalnya drama banget gitu, yang romance. Jadi biasanya orang-orang mereka itu biasanya lebih mahal daripada Hyunbin atau segala macam. Tapi Song Joong-ki kayaknya udah termasuk ya levelnya mereka. Oh ya? Joong-ki. Wow. Ya, Song Joong-ki karena dia kan emang apa ya, lagu Mellow udah hit, lagu sadis kayak Vincenzo udah hit, film. film Iya. Oke. Song Joong-ki itu ya termasuk salah satu yang Oke paling ya mahal dia. sekarang. Wah. Kalau dulu sih aku dengarnya malah Kim Soo Hyun ya. Iya emang dulu. Kim Soo Hyun ya, ya. karena dia Masih tuh nggak tuh? Kayaknya nggak- baru datang ke Indonesia kayak Oh, beberapa gitu. iya minggu lalu deh kayaknya. Tapi Kim Soo Hyun lagi turun kali ya, karena kan nggak banyak drama yang berikutnya juga kan. Karena kalau di Korea itu nih mereka itu kayak mau yang populer sekalipun, kalau di kita kan kayak sering warawiri di TV, di mana kalau di sana tuh kayak eksklusif banget gitu. Ya. Kayak sejeprut sekali gitu. Benar. Sejeprut apa Ya. itu? Jadi kayak Ya. sebeduk sekali gitu. Misalnya kayak dalam setahun ini bisa kayak cuman 1 atau 2 judul drama atau film gitu, nggak yang benar-benar dibikin eksklusif, nggak yang Ya. bisa dilihat kapan aja gitu. Benar. Apalagi orang kayak pemain film tuh Ya. biasanya suka gitu. Jadi kalau misalnya pun mereka harganya tinggi pun kayak ya emang karena dibikin eksklusif sama manajemennya mereka. Iya, benar. Kayak gitu. Berarti kalau kalau ekstras itu kamu tau kan ekstras Ekstra, itu? Hah? tahu. Itu apakah juga tinggi juga kah harga-harganya atau gimana? Nggak, mereka itu sebenarnya biasa aja. Kalau misalnya Oh. ekstra pun tinggi kan bankrupt semua. Tapi kan untuk biaya produksi emang jauh lebih tinggi daripada Jauh di lebih Indonesia. tinggi daripada kan? Indonesia. Cuman ya masih. Jadi sebenarnya di Korea juga sama kayak di Indonesia juga, kayak artis yang sudah terkenal, yang kayak udah top itu mereka kan emang biayanya kan tinggi banget. Tapi yang lain itu sebenarnya kan masih banyak yang rata-rata sebenarnya. By the way, aku penasaran banget deh. Ini kan idolaku ya kan, bentar lagi wamil nih. Oh iya. Iya kan. Kai baru wamil, Kai Iya, EXO dia. baru wamil. Kamu mau ikut wamil juga? Iya. Aku mau ikut, mau nemenin suami gitu kan. Terus juga BTS membernya juga Iya. satu persatu nih mulai wamil ya Benar. kan. Ya. Nah, aku tuh penasaran, ini tuh wamil tuh tidak ada pengecualian gitu ya, kayak mau lo artis, mau lo idol, pokoknya harus wamil. Semuanya tuh emang bener-bener wajib banget ya wamil. Ya. Wajib banget. Dan Wajib. itu kalau misalnya mereka kayak gak mau deh, aku gak mau wamil atau menunda-nunda, itu sanksinya apa sih biasanya? Kalau misalnya dia nggak jadi wamil, dia harus masuk penjara. Oh iya, Iya. sampai masuk penjara. Ya, jadi itu kayak wajib banget. Berarti nggak ada pengecualian kalau misalnya mungkin kalau yang ada penyakit apa, ada riwayat sakit apa, mungkin boleh pengecualian nggak wamil, atau mungkin ada pengecualian lain nggak? Ada sih beberapa. Jadi kalau misalnya untuk atlet, kalau dia juara 1 di Olimpik, kalau Olimpik sampai juara 3, sampai bronze medal. Kalau Asian Game kayak gitu harus dia nomor 1. Baru dia Nggak nggak apa-apa, ya, nggak ikut kayak wamil. kasih gitu, kayak pengecualian gitu kan. Dan kalau misalnya orang itu sakit, emang ada yang kalau misalnya dia emang sakit, dia itu harus
emang nggak boleh sampai wamil, ya kasih jalan juga. Oh, Tapi bisa jalannya juga. yang misalnya 2 tahun, dia itu nggak usah masuk camp, nggak usah tinggal di campnya military, army. Cuman dia itu harus kayak bolak-balik satu kayak Kantor ya? punya negara gitu. Oh, kalau nggak salah tuh ada kayak divisinya tuh beda-beda ya? Divisinya beda-beda. Kalau kamu waktu itu apa divisinya? Aku Tentara aktif. enggak, aku sebenarnya aku masuknya yang jaga masyarakat. Pelayan Jadi aku ini ya, pelayan apa tuh namanya? Apa sosial apa gitu? Ya kayak sosial. Jadi aku waktu itu Pelayan publik. Ya, jadi aku itu Berarti lebih tetap, lama ya? Iya, lebih lama. Tapi tetap training juga, 1 bulan training. Tapi yang kayak yang sosial bantuan kayak gitu, orang-orangnya biasanya bisa tinggal di rumah. Itu enaknya ya. Itu enaknya. Yang lain nggak boleh kayak kai dan segala macam kan sekarang udah kayak habis. ini pelayan publik dia. Oh, kai itu. Iya, jadi dia sebulan kan pastinya Ya. Ada pelatihan dulu sebulan. Habis itu dia Habis emang itu balik lagi. Iya kayak ngantor gitu ya. Iya, balik lagi ke rumah sendiri. Aku juga di rumah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang tentara aktif itu bener-bener memang antah berantah nih sesuai Iya, dengan iya, ininya dia, iya. posnya dia di mana. Iya. Bener-bener selama berapa lama sih kalau yang sekarang 21 bulan. yang tentara aktif 21 iya, bulan. 21 bulan. Tentara kalau yang pelayan publik itu 24 bulan. Benar, yes, right. Oh, saya nyari tahu, jangan sedih kayak, wah ini berapa lama nih gitu kan. Benar. 24 bulan. Oke, nah 21 bulan itu berarti bener-bener kayak kalau mau ketemu keluarga atau mau pulang ke rumah itu kayak pas cuti aja. Best cuti aja. Serius. Sedih. Makanya kan sedih. Dulu sampai emang nggak bisa bawa HP dan segala macam. Biasanya mereka nulis surat. Kalau sekarang katanya udah bisa kan? Sekarang udah bisa, baru bisa. Aduh. Serius. Iya. Kok aku sedih pantesan sedih. Udah deh Sehun kayaknya di ini aja deh, kayaknya di pelayan publik aja deh biar bisa ketemu ya. Ya kalau gitu ya emang bebas jam 5 Iya udah kan? pulang. Tapi keuntungannya nih kalau misalnya yang tentara aktif itu dia lebih cepat selesainya. Iya benar. Beda 3 bulan doang sih sebenarnya Iya ya sih kan. sebenarnya. Beda 3 bulan doang tentara aktif. Tapi memang kegiatannya itu nggak melulu ini ya, kayak kamu selama training selama 1 bulan itu kamu dilatih apa aja sih? Tembak, lari, mendaki gunung. Fisik dong, lebih ke fisik ya. Fisik. Oh, dan itu range pas kamu join itu biasanya kalau militer itu dari usia berapa baru start dan sampai batas maksimalnya nih, kayak kalau lewat batas usia ini nih kayak udah lo harus masuk penjara itu umur berapa? Itu dari sejak umur 19 sampai 40 tahun. 19 sampai 40. Oh, 40? 40. Masa Jadi, sih 40 iya, bukan kalau 30? Bukan 30. Jadi 40 bisa ditunda terus sampai maksimum itu 40. Oh, bukan 30 ya? Soalnya Bukan setahu aku 30. Enggak. Soalnya Sehun nih dia udah batas ini. Dia 30. Oh ya? Kayaknya udah Enggak 40. 40 ya? Ya. Ih, kenapa dia nggak nanti aja ya? Sama ada lagi nih yang aku tahu, yang aku dengar juga nih soal kalau menikah. Kalau menikah, punya baby, itu apakah ada pengecualian juga nih buat yang lagi wamil terus kayak aku pernah dengar kalau misalnya anaknya udah 3 kayaknya udah bebasin. maksudnya nggak usah wamil? 2 tahun tapi ada tetap yang itu kayak tetap harus ada harus ke kayak kantor kayak segala macam tetap kayaknya. Tetap. Cuman kalau anaknya udah 3 kayaknya emang nggak usah masuk yang di army gitu. Berarti nih kalau penghasilan selama di wajib militer tuh dari mana kalau mereka? Dibayar sama pemerintah. Oh, jadi emang dibayar sama pemerintah. Berarti dia nggak boleh ada income lain selain daripada di situ? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Apakah sosial media juga nggak bisa pakai? Sosial media sih bisa pakai. Cuman buat dia sih lebih baik nggak pakai juga sebenarnya. Oh gitu. Tapi apakah selama ini nih, selama kamu hamil, cukupkah untuk membiayai Kalau kehidupan misalnya dengan emang kan mereka kan tinggalnya di sendiri, jadi nggak usah bayar kos atau nggak usah bayar listrik dan segala macam, nggak usah bayar. Tapi kamu yang HP. stay di rumah kan mungkin Aku sebenarnya emang nggak cocok. Jadi itu salah satu kayak minus poinnya yang buat mereka kata kita kan dilarang untuk cari kerja yang lain kan, biar bisa fair sama orang yang masuk di camp-campnya. Jadi itu susah juga. Jadi udah berasa udah balik kayak anak SMP, SD kayak gitu. Jadi emang nggak bisa. Ya kan, itu yang kayak jadi Cari makan di rumah, cari makan di iya kan? gitu.
Jadi keuangan juga jadi terbatas kan jadinya. Apalagi kalau misalnya yang biasa living cost-nya tinggi, tiba-tiba kan pasti itu nggak mungkin dibeda-bedakan dong untuk kayak salary-nya kan pasti sama rata kan. Nah ini gimana nih kalau kayak idol-idol yang memang udah biasa wah hidupnya gitu. Wah tiba-tiba langsung pengiritan ya kan. Makanya kita harus nabung dulu. Oh gitu juga salah satu ininya caranya ya. Mengantisipasi. Bahkan artis-artis kan biasanya kalau misalnya dia emang nggak boros-boros sekali pasti kan uang simpan kan banyak. I see. Ini ada lucu cerita lagi. Apa tuh? Tentang soal army militer. Jadi kan sebenarnya kan nggak boleh kan kalau misalnya kita masuk ke kayak sosial bantuan, dia itu nggak bisa cari kerjaan lain kan. Dulu PSY, tahu PSY yang Gangnam Style? Dia itu dulu emang masuknya di sosial dulu, tapi dia bikin konser waktu itu kayak atau jalanin aja. Emang udah tahun kayak puluhan tahun yang lalu sih. Dia ketahuan. Jadi dia gara-gara itu dia masuk lagi ya militernya. Jadi dia 2 kali. Iya, gara-gara itu. Oh, berarti itu salah satu hukuman. Tapi nggak di penjara, tapi sudah masuk lagi. Jadi dia 4 tahun. Padahal itu populer banget lagunya, ibaratkan mengharumkan nama bangsa juga ya padahal ya, tapi nggak ada. Ya itu sebelumnya itu kayak udah kayak cerita yang kayak sebelum Gangnam Style. Oh, sebelum Gangnam Style. Kayaknya udah kayak udah hampir 20 tahun yang lalu deh. Nah ini kalau artis-artis sendiri nih kayak aku ngelihat yang kayak kemarin nih Jin ya kalau nggak salah BTS ya, dia masuk military itu kayaknya ada perlakuan istimewa gitu. Apakah memang kalau artis atau itu ada perlakuan yang berbeda? Dulu sebenarnya ada, sempat ada, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang udah kayak mereka udah hidupnya juga spesial, tapi di army aja mau spesial, jadi gitu banyak yang nggak setuju juga banyak penggemar Korea. Oh gitu. Jadi udah nggak ada. Jadi biasanya orang artis mereka itu biasanya disuruh kerja emang kayak penyanyi penari juga. Oh kan kayak perform gitu ya, musikal gitu, segala macam. Bahkan waktu itu yang Chanyeol EXO tuh pas lagi wamil dia ada kayak musical perform yang kayak setiap minggu gitu, lebih eksis ketimbang member EXO yang lagi nggak wamil. Benar. Mereka tuh bener-bener kayak yang setiap minggu tuh aku bisa lihat Chanyeol gitu. Itu poin plusnya juga sih, maksudnya kayak as a entertainer ya kan. Terus wamil ya salah satu hal yang mungkin meringankan atau mengobati kerinduan mereka untuk tampil ya. Suka ada musikalnya juga di sana atau apa kayak teater gitu ya kan, teater. I see. Nah aku pengen tahu juga nih ya kan, karena kan bentar lagi nih saya kan wamil, jadi aku pengen tahu kalau kayak masa liburnya nih ya, itu tuh berapa kali sih emangnya dalam 1 tahun atau 2 tahun ini? Biasanya sih bisa bilang 2 bulan sekali. 12 kali doang? Iya, 12 kali biasanya. Berapa hari dapatnya? Semingguan. 3 hari, 4 hari, semingguan. Dia kasih potong-potong kayak 3 hari, 2 hari aja kayak gitu. Potong sebulan ini, bulan depan juga bisa biasanya. Oh, itu waktunya yang nentuin siapa? Apakah kita sendiri atau mereka ada mereka yang ngadain kayak gini. Cuti cuma bisa ini gitu. Iya. Wow. Kan sesuai dengan jadwalnya. Mereka kan jadwalnya militer kan. Tapi kalau yang pelayan publik itu berarti kayak office hour dong ya kerjanya? Office hour, sejam 5 udah pulang. Oh iya, berarti enak dong. Itu enak banget, itu kayak biasanya kita kalau misalnya udah masuk itu, kita sering dibilang anaknya Tuhan. Oh iya? Iya, itu kayak hoki banget. Oh pantesan waktu itu juga ada member EXO yang lagi wamil tapi dia pelayan publik kayak Baekhyun gitu-gitu tuh kayak pas weekend tuh bisa kayak nongkrong sama member yang lain, bisa ini kayak santai gitu, lebih sering ketangkap kamera, cuman jadi nggak update dan nggak comeback aja, gitu. Berarti emang sama aja sebenarnya kan tinggal di kota. Iya. Cuman yang emang kita harus melayani gitu loh, jadi bukannya kerjanya yang kita mau atau kayak sebenarnya kan dikasih kan namanya juga militer dan wajib ya, jadi kayak pemerintah kayak kasihnya nggak banyak juga. It's like very minimum. It's like lebih bawah dari minimum sebenarnya. Oh iya. Ya. Udah kayak emang buat orang Korea ya, buat kayak cost living Korea itu kayak udah kayak emang kayak untuk anak-anak SMP, SD kayak gitu emang sampai kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri nih berarti kamu udah punya tabungan dong?
pada saat itu atau iya, jatuhnya karena jadi aku kerja kayak ke dulu, orang tua gitu nih kan. kayak Iya. minta salah satunya. Jadi lama-lama ujung-ujungnya kan orang tua aku benci banget sama aku, bukan benci ya, tidak suka. Karena minta nih akhirnya jadi minta ya. Iya, minta aku udah gede tapi minta beras, minta. Tapi kamu masih stay sama orang tua nih. Waktu itu gitu. Nah, ini aku penasaran juga ya kalau misalnya pas lagi wamil nih, tiba-tiba nih. Who knows kan ya guys, sih jangan ngejudge aneh-aneh di komen ya. Who knows, ini kita bicara manis aja. Tiba-tiba nih misalnya pas Sehun wamil tuh kayak ngajak aku nikah, itu mungkin gak sih? Atau harus sebelum wamil dulu atau setelah wamil atau gimana? Atau misalnya kayak ada karena yang aku tahu nih kalau pernikahan di Korea itu sebenarnya kayak cukup simpel ya sebenarnya, kayak Iya. secara apa sih, berkas-berkas lengkap udah nikah. Masalah nanti misalnya untuk kayak resepsi atau apa tuh kayak nggak terlalu ini, yang penting Daftar. daftar aja gitu, sesimpel itu gitu. Nah, apakah di saat wamil tiba-tiba nih, karena yang aku tahu juga sering banget nih kayak yang aku tahu sih kayak artis-artis Koreanya ya, misalnya ada yang ketahuan dating terus kayak ternyata pas wamil tuh putus, atau nggak harus artis deh, yang orang-orang Korea pada umumnya setelah wamil tuh malah jadi pada putus gitu loh, si cowoknya wamil jadi putus. Nah itu tuh ya kan, itu apakah satu menjadi penyebab juga kah, karena waktunya kah atau apanya kah gitu? Emang karena waktunya jadi kan mereka kan nggak bisa sering ketemu, nggak bisa sering ngobrol seperti biasa kan. Jadi tapi kalau misalnya ditanya soal Sehunnya itu bisa jadi karena biasanya kan Sehun kan punya karirnya kan udah lengkap. Jadi kan dia kan wamilnya itu kan salah satu buat dia kan istirahat, bukan yang dia yang harus kayak melewati gitu kan. Jadi biasanya yang kayak yang pas wamil putus itu biasanya anak mahasiswa gitu. Wamil putus maksudnya seperti apa? Biasanya kan kalau misalnya rata-rata orang Korea masuk wamilnya selesai kelas 1 di kuliah. Kelas 1 di kuliah semester 1. Semester 1 atau semester 2, maksudnya tahun pertama. Oh, tahun pertama. Mereka kan masuk army kan. Biasanya hampir semua putus kalau misalnya mereka lagi pacaran. Ya kan? Iya. Karena kan dia harus lanjut lagi sekolahnya. Tapi kan Sehun kan beda, kan dia kan ada kerja kan dia akan lanjut kerjaan aja kan. Jadi biasanya kalau orang yang masuk army kayak telat, mereka tuh nikah dulu kalau dia pacaran. Si gitu. Taeyang kemarin kan nikah dulu? Iya. Taeyang nikah dulu sebelum ke wamil. Oh, nikah dulu sebelum wamil. Yeah. Tapi ada nggak sih yang kayak pas lagi wamil tuh nikah? Boleh nggak sih? Pas wamil kayaknya boleh-boleh aja. Boleh aja. Iya, nggak Oh, apa-apa. bisa. Bisa. Bisa guys. Oh gitu. Kirain yang kayak nggak boleh nikah gitu, kayak orang di penjara nggak boleh gitu. Enggak sih kayaknya ya. Iya. Soalnya kan kayak emang sesimpel kayak cuman kalau di kita mah akad gitu, langsung ijab kabul aja gitu. Jadi kayaknya lebih gampang harusnya. Ya. Oh, berarti boleh. Boleh. Kata Park Taeyong boleh. Oke. Baik. Nah, ini ada lagi nih. Biasanya nih kalau artis Korea, kalau ada kontrak kerjasama nih, misalnya dia lagi syuting atau segala macam, pastinya berarti harus menyelesaikan dulu ya si syutingannya, baru masuk wajib militer. Kalau misalnya kalau kayak kita kan ada yang namanya endorse gitu, nggak boleh juga. Nggak boleh, itu kan namanya kemasukan Lumayan lagi. Ya? Iya, nggak Kan boleh. tapi boleh main sosial media. Ya kan? Boleh, tapi kan emang kalau misalnya dia Kalau uang ketahuan masuk, tuh gimana? Kan aku kan tadi cerita Apa harus tuh? masuk lagi militernya. Oh, itu salah satunya. Ya. Atau enggak di penjara, guys. Di penjara sih enggak. Enggak ya? Iya, sampai di penjara sih. Berarti yang kalau yang di penjara itu yang kabur dari wamil pada saat udah waktunya. Ya. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya untuk fans nih yang pengen ketemu nih misalnya sama idolanya yang lagi wamil, itu bisa apa enggak? Biasanya waktu dia masuk kan biasanya kan buat kita bikin acara kayak umum juga, maksudnya kan orang-orang bisa kumpul, atau pas dia emang kelar. Biasanya 2 kali. Wah. Jadi biasanya kan setiap artis kayak udah beres wamil kan biasanya pun mereka pada datang. Seperti udah kayak konser, kayak Ada konser. bawa-bawa bunga. Iya, gitu kan. udah pada standby ya. Iya. Waktu itu pernah juga pas Lee Min Ho, kalau nggak salah Lee Min Ho lagi wamil kan, dia juga pekerja pelayan publik kan. Pas
masuk ke kantor, udah banyak banget Iya. tuh yang pada nongkrongin. Dan itu kantornya tuh dia cuman ada satu kantor atau kan pasti banyak dong yang Oh gitu. yang Kantor sosial. itu ada banyak cabangnya ya banyak berarti. sekali. Bukan cabang sih, jadi kan ini kantor itu emang kantor kantor pegawai negara biasa. Jadi yang orang-orang yang wamil yang buat bantuan sosial itu emang mereka kerjanya jadi atasannya. Jadi itu pegawai negeri. Jadi emang kayak pergi yang kayak semacam semuanya. Kalau misalnya ada juga yang tempat kayak bersihin sampah juga ada kayak kantor wali kota juga ada tempat kantor bersihin sampah jaksa maksudnya juga ada. Jadi yang bersih-bersih sampah apa Iya, gimana? kan biasanya Oh, kan orang yang tukang sampah kan biasanya kan ambil dari kantong sampah kan. Misalnya kita apartemen kita kan buang dulu kan. Pasti ada dong yang ambilin dan bersihin lagi. Maksudnya kayak pindah-pindahin kayak gitu. jadi atau tukang misalnya itu? bakar. Iya, jadi tukang itu. serius? Itu yang nentuin siapa? Ya orang militer lah. Nggak bisa milih request mau yang jadi apa bagiannya, enggak? Nggak bisa, itu kan namanya wajib. Ini Itu gimana kan kok semua tiba-tiba? untung kayak tentang hoki. Tiba-tiba aku tinggal lagi di sana terus nggak taunya Sehun kerja pelayan publik, tiba-tiba yang bersihin sampahnya Sehun gimana? Wah, pingsan yang nerimanya Ya. langsung kayak wah. Menarik ya? Menarik banget nggak ya. ada yang orang kerja kayak gituan kan, pasti kan. Iya. Jadi pemerintah suruh kayak Orang-orang yang lagi kerja di situ. military ya. Ya, kalau enggak masuk penjara gimana lagi sebenarnya? Berarti It's tukang very unfair juga sih sebenarnya. Ya, yang tukang sampah lah ya kita sebutnya yang kayak di Korea itu berarti bukan ada satu company yang menaungi mereka, tapi emang orang-orang yang lagi militer gitu kebanyakan atau Iya, kebanyakan. Ada pegawai negeri juga. Tapi kan emang ya ada kebanyakan orang-orang militer. wah, berarti kayak abang-abang yang biasa ngeinihin sampah-sampah di depan rumah nih, di depan apartemen kita nih, berarti ada juga nih yang tiba-tiba idol mungkin Ya, atau itu bisa terjadi, ya bisa jadi. CEO ya kan. Bisa Jadi ya. jangan meremehkan nih kalau tiba-tiba ada abang-abang apalagi di tempat lagi liburan ke Korea ketemu sama yang mungkin bersih-bersihin, nyapu-nyapu jalan ini jangan-jangan jodohmu juga bisa karena ternyata dia wah. Dan setiap stasiun MRT juga ada. Oh iya. Ya, ada biasanya satu orang, dua orang kan jaga MRT sampai malam kan. Itu biasanya anak bantuan sosial juga. I see. Wah. Ya Robun, menarik banget nih udah ngobrol panjang lebar sama Jaden nih. Kalau misalnya ngobrol sih kayak namanya ngobrol sama Jaden mah nggak ada habis-habisnya. Kita adalah dari percintaan lah ke bisnis iyalah ke semua, merambat semuanya ya. Thank you so much Jaden udah hadir di Pantengin Sarangheo. Thank you so much. Itu emang namanya Sarangheo, jujur. Iya, ini kan kita konsepnya emang ke Korea-Koreaan ya. Gitu. Ya, karena kan aku sebagai istrinya Oke. jadi suami saya kan orang Korea, jadi ya kayaknya ini bagus nih kalau ada Sarangheo-nya gitu kan. Menurut kamu gimana? Bagus gak? Bagus. Jadi kan aku suka ada tempatnya. kolaborasi ya, dua budaya gitu ya. sebelum ya udahlah ya, saya kebanyakan ini jadi halu jadinya ya. Oke, thank you so much Jaden udah hadir di sini. Dan jangan lupa Yorobun subscribe channel Pantengin TV dan saksikan updatean dari Pantengin TV yaitu Pantengin Sarangheo setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Pantengin TV. Thank you so much. 감사합니다. Bye bye. Annyeong. Thank you Jaden.